Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kezo. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang lebih baik, semakin sehat dan juga semakin semangat untuk memulai belajar. Baik, bertemu lagi di sini dengan Bu Surfi. Kita belajar Bahasa Indonesia pada hari Selasa tanggal 27 Mei tahun 2025. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Sesuai dengan kepercayaan Miss, berdoa dimulai. Ya, semoga dengan bacaan doa tadi memperlancar kegiatan belajar mengajar kita pada siang hari ini. Baik, besok kita lanjutkan pembahasan bahasa Indonesia terkait bab puisi, yang mana sebelumnya Miss sudah menjelaskan kepada Keiso macam-macam majas di dalam puisi yang kita bahas pada minggu lalu, tampil 6.4, telaah majas dalam puisi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita membahas tentang jenis citraan ya. Keiso tahu sendiri ada beberapa hal yang mendukung makna dalam puisi yang disampaikan, seperti majas, kemudian ada pengimajan atau citraan, kemudian ada kata konkret, dan juga kata konotatif. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengimajan atau pencitraan di dalam puisi, seperti itu. Nah, silahkan dibuka buku Keiso Bahasa Indonesia halaman 166, tabel 6.5, isian jenis citraan dalam puisi. Oke. Apa saja yang akan kita bahas hari ini selain jenis citraan di dalam puisi? Kita juga akan bahas mengenai efek bagi pembaca. Nah, Keiso tahu sendiri ya, puisi itu kan perasaan, pikiran yang dituangkan oleh penulis di dalam sebuah karya, tulisan, atau kata-kata yang mana bisa dirasakan atau seolah-olah dirasakan bagi pembacanya. Nah, kemudian ada banyak kata yang tersirat di dalamnya karena mengandung majas. Jadi, ada yang mungkin sudah tersurat secara jelas, ada yang tersirat, atau kita harus lebih menelaah lagi artinya, apa maksud dari puisi tersebut, seperti itu. Baik, untuk nomor 1, tabel nomor 1, Kebun Hujan, judul pembahasan puisinya ya, dengan kalimat, subuh hari kulihat bunga-bunga hujan dan daun-daun hujan, berguguran di kebun hujan, bertaburan jadi sampah hujan. Nah, ini puisi dari karya Djoko Pinurbo ya, celana pacar kecilku di bawah kibaran sarung. Nah, dari kata ataupun kalimat subuh hari kulihat ya, bisa digaris bawahi di sini, kulihat bunga-bunga ya. Jelas kalau kulihat itu pasti jenis citraannya adalah penglihatan. Oke, mungkin Keso bertanya-tanya, pengimajan atau citraan itu gimana ya Miss ya? Agak sedikit lupa mungkin pengertiannya. Balik lagi, di pengimajan atau citraan adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan efek khayalan atau imajinasi pada diri pembaca, yang mana pembaca itu seolah-olah ikut merasakan, ikut mendengar, ikut melihat, meraba dan mengecap sesuatu yang diungkapkan penulis lewat puisinya. Nah, bisa dipahami ya arti di sini. Pokoknya kalau mengimajinasikan dan citraan itu bisa dikategorikan sebagai indera kita, indera pendengaran, indera penglihatan, indera peraba, pengecap. Jadi seolah-olah indera kita itu terlibat dalam memaknai puisi tersebut. Baik, nah untuk nomor 1 ini jelas dari kata kulihat, yang mana kulihat itu kan dengan mata. Mata itu adalah indera penglihatan. Jadi jenis citraannya adalah penglihatan. Kemudian efeknya apa bagi pembacanya? Yaitu efek yang ditimbulkan dari citraan
penglihatan adalah pembaca itu seolah-olah dapat memandang atau melihat ya dari hujan yang turun, kemudian daun-daun yang berguguran di kebun bertaburan menjadi sampah. Nah, itu efek bagi pembacanya. Seolah pembaca ikut melihat bunga-bunga dan hujan. Lanjut, untuk nomor 2, Asmarandana. Ia dengar kepak sayap kelelawar dan guyur sisa atau hujan dari daun. Karena angin pada kemuning, ia dengar resah kuda atau serta langkah. Nah, ini puisi karya Gunawan Muhammad dari judulnya Antologi Asmarandana. Nah, menurut Keizo, ini citraannya apa? Lihat kata kuncinya ya. Misalkan tadi nomor 1, kulihat. Nah, itu pasti ucapan pendengaran. Nah, nomor 2 ini kata kuncinya apa? Bisa kita pahami ia dengar atau ia mendengar. Ya, berarti di situ adalah jenis citraan pendengaran. Ya. Efeknya apa? Efeknya menjadi pembaca itu seolah-olah mendengar kepakan sayap kelelawar ataupun mendengar guyuran hujan dari daun gitu. Jadi, indera pendengarnya tadi ada, indera penglihatannya juga ada. Nomor 3, pemandangan senjakala. Kelelawar-kelelawar raksasa datang dari langit kelabu. Bau masih di udara, bau mayat, bau kotoran kuda. Nah, kira-kira apa ini? Boleh lebih dari satu ya, misalkan di sini kata kunci yang Keizo dapat ataupun pendapat Keizo bisa lebih dari satu, itu juga tidak apa-apa ya, karena di sini kan kita menalar, kita menganalisis dari jenis-jenis citraan dalam puisi. Kalau kita pahami di kelelawar-kelelawar raksasa datang dari langit kelabu, ya, datang dari langit kelabu, itu masuk ke dalam citraan penglihatan. Ya, kita melihat ya, kan tidak mungkin kita hanya mendengar kelelawar datang dari langit ya, otomatis kita pasti melihat juga dia datang dari langit kelabu. Kemudian ada bau masih di udara, bau mayat atau bau kotoran kuda. Nah, kalau bau-bau ini masuk dalam indera penciuman ya, berarti bisa ada 2 jenis citraan, ada penglihatan dan juga penciuman. Di sini Miss tidak akan bahas arti dari bait-bait puisinya ya, karena itu sudah kita bahas di majas, pencitraan majas puisi. Nah, di sini kita citraannya aja. Baik, ada 2 jenis citraan, yaitu penglihatan dan juga penciuman. Nah, efeknya apa? Kalau penglihatan otomatis mengajak seolah-olah pembaca itu melihat ada kelelawar yang datang dari langit, dan indera penciumannya adalah seolah pembaca itu mencium ada bau masih di udara atau bau mayat atau bau kotoran kuda, seperti itu. Bisa dipahami ya. Mungkin nanti untuk nomor 4, 5 dan seterusnya Keizo ada pendapat lain atau mungkin ada catatan sendiri, itu diperbolehkan sekali, malah bagus. Jadi kita ada bahan diskusi yang mana apa yang Miss jelaskan belum tentu langsung ditangkap oleh Keizo, tapi Keizo sudah punya pemahaman sendiri begitu. Nah, nomor 4, di sisimu. Dekaplah aku meskipun bukan untuk yang terakhir kali. Angin terasa dingin di batin. Nah, apa ini? Dekaplah aku ya. Angin terasa dingin di batin. Dari kata kuncinya ini bisa kita ambil jenis citraannya adalah citraan peraba ya. Karena ia merasakan seolah-olah pembaca itu didekap, kemudian seolah efek bagi pembacanya adalah ikut merasa angin terasa dingin di batin. Nah, nomor 4 ini adalah jenis citraan peraba. Nomor 5, sesungguhnya jalan ajal baru